Maka benar sekali kata Nabi, siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia orang nggak pantas mendapat kebaikan. Ramadan saja nggak mau baik, apalagi di luar bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang menyaksikan video ini yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tema yang penting yang akan kita hadapi beberapa waktu ke depan. Di sini nanti ada saya, nama saya Muhammad Nasir Ulwan, dan ini Ustadz siapa? Fauzan. Ustadz Fauzan Mujaddidi. Nah, Ustadz Fauzan Muhammad Fauzan Mujaddidi. Masya Allah, hayakumullah. Nah ini langsung aja kita mau ngomongin masalah Ramadan. Nah, Ramadan itu keutamanya apa aja ya yang bisa di-share ke teman-teman ini supaya kita punya gairah semangat menghadapi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang akan kita lalui nanti menjadi Ramadan yang terbaik. Apa fadilahnya diantaranya nih Ustaz? bismillah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Maksudnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan di sini ada kaidah penting bahwasanya setiap sesuatu yang disematkan atau disandingkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kita tahu tempat yang paling mulia adalah kota apa, Ustaz? Kota Makkah. Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Manusia yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena padanya diturunkan Al-Quran. Malam yang paling utama malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Dan bulan paling mulia adalah bulan Ramadan, karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Jadi setiap yang disandingkan dengan Al-Quran pasti mulia. Ini bukti daripada bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar-benar. Bahkan para salaf dahulu itu saking fahamnya mereka tentang keutamaan Ramadan, itu sampai mereka itu berharap bertemu bulan Ramadan itu. Ada yang meriwayatkan 6 bulan sebelum datangnya sudah berdoa supaya dipertemukan bulan Ramadan. Ada yang bahkan berandai-andai seandainya setiap hari adalah Ramadan, setiap bulan adalah Ramadan, karena mereka faham betul bahwasanya keutamanya begitu besar. Keutamaan apa lagi Ustaz kira-kira selain Ramadan itu bulan Al-Quran dan segala apa yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia? Apalagi Ustaz kira-kira? Dan ada hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan bulan Ramadan. Bahwasanya Nabi bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak. Futihat fihi abwabus sama wa ghulliqat fihi abwabul jahim wa sufidatis syayatin." Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena ada 3 sebab. Yang pertama adalah dibukakan pintu-pintu langit. Di sini para ulama berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan kasratut ta'ah, bahwasanya pada bulan itu banyaknya ketaatan. Ada yang mengatakan secara zahirnya bahwasanya pintu langit dibuka. Untuk apa? Agar Allah menurunkan berbagai rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan. Yang kedua adalah keutamaan kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Di sini juga berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan qillatul ma'asi. Maksud daripada ditutupnya neraka sedikitnya orang-orang yang bermaksiat. Ya. Dan ada yang menafsirkan secara zahir bahwasanya pada saat itu benar-benar pintu neraka ditutup dan tidak ada setan yang berkeliaran. Dan yang ketiga adalah dibelenggu setan-setan. Maksudnya ya seorang itu tidak
memiliki hasrat yang kuat untuk bermaksiat karena setan tidak mengganggu seperti gangguan Di bulan yang lain. di bulan yang lain. Benar. Ini. Nah, ya, makanya memang keutamaannya kalau kita lihat di hadis banyak banget ya. Banyak. Maka tadi sampai para salaf dahulu itu sampai meminta dipertemukan 6 bulan sebelumnya dan seterusnya. Bahkan ada satu hadis Ustaz yang menyebutkan bahwasanya man hurima khairuha faqad hurim. Ya, jadi siapa yang tidak bisa mendapat kebaikannya Ramadan, tidak bisa mengambil kebaikannya Ramadan, tidak termasuk orang yang ya beruntung di bulan Ramadan, maka orang itu orang yang tidak pantas mendapat kebaikan. Karena di Ramadan saja dia nggak bisa baik, apalagi di luar Ramadan dengan semua motivasinya tadi, Allah berikan motivasi. Bahkan yang menarik, di Ramadan ini, saking Allah pengen kita menjadi orang yang baik, itu Allah kondisikan manusia atau umat Islam ini dikondisikan dalam kondisi melakukan 2 ibadah yang merupakan ciri orang-orang soleh. Apa itu? Yaitu qiyamul lail dan puasa. Jadi para ulama itu mengatakan amalannya orang soleh itu 2 ini, puasa dan qiyamul lail. Kenapa? Karena puasa itu tidak mudah dilakukan kecuali orang-orang yang ikhlas. Kenapa orang ikhlas? Karena puasa itu nggak punya bentuknya. Kalau sholat itu kan ada sujudnya, ada rukuknya, dimulai takbir, diakhiri salam. Jadi orang tahu orang lagi sholat, oh dia lagi sholat. Sekarang orang lagi puasa, bedanya apa? Nggak ada gerakannya, cuma dia nggak makan. Makanya ada hadis as-saumuli wa ana ajzi bihi. Nah, Masya Allah. Puasa adalah untukku dan saya yang memberikan ganjarannya. Pahalanya khusus. Orang lain nggak ada yang bisa beri pujian karena nggak tahu dia puasa atau enggak. Hanya Allah yang tahu dia puasa atau enggak. Nah, jadi sudah dikondisikan. Pertama, diwajibkan puasa dan itu amalannya orang soleh. Yang kedua, qiyamul lail. Ya, as-salatu fi jawfil lail, al-akhir, di ujung malam terakhir itu kebiasaannya orang soleh. Ya, maka Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihina qablakum. Maka hendaknya kalian menegakkan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu kebiasaan orang soleh zaman. Kenapa? Karena memang juga qiyamul lail dilakukan di waktu yang kebanyakan orang itu lalai. Maka Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk menjadi baik dengan puasa diwajibkan, tarawih dijadikan satu amalan khusus. Bahkan keutamaannya orang yang qiyamul lail tarawih itu gimana, Ustaz? Dikatakan orang yang salat tarawih secara berjamaah sampai akhir bersama imam, dia diibaratkan seperti orang yang salat malam semalam suntuk, nggak berhenti. Tapi dengan syarat tadi, berjamaah bersama imam sampai selesai. Tapi kalau 4 rakaat langsung pulang ke rumah, nggak dapat fadilah itu. Dan juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya seluruhnya. Maka benar sekali kata Nabi, siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia orang nggak pantas mendapat kebaikan. Ramadan saja nggak mau baik, apalagi di luar bulan Ramadan. Nah ini, dari berbagai banyak keutamaan Ramadan, keutamaan yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan ini bulan yang penuh ampunan. Makanya Nabi mencela orang yang ketika mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Bagaimana anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh celaka orang yang mendapatkan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Bahkan pernah suatu saat Nabi naik mimbar dan tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan amin? Salah satunya diantaranya adalah malaikat berdoa, orang yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya akan masuk neraka. Itu yang mengatakan amin. Itu yang mengucapkan kan doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi yang masuk Ramadan, tapi enggak Allah ampuni. Enggak Allah ampuni. Yang menjawab amin siapa? Nabi Muhammad. Wah, itu doanya kurang mustajab apa? Yang doa Jibril, yang jawab amin Rasulullah. Maka celaka betul orang yang masuk Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosa. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ